Selamat datang di podcast Suara Freelancer, ngobrol santai seputar freelance dan industri kreatif. Halo teman-teman semua dan sobat freelancer, kembali lagi dengan saya Dwi Febrianto yang akan menemani episode podcast pada kali ini. Dan juga teman-teman, selamat tahun baru. Semoga di tahun ini teman-teman bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan apa yang dimimpikan, dan juga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Untuk menyambut semangat tahun baru, Suara Freelancer juga lagi ngadain giveaway pada hari ini, hari Minggu pada tanggal 3 Januari 2021. Hadiahnya sih kaos berupa tulisan "Earningmu adalah motivasiku". Nah, giveaway ini diadakan di dua tempat teman-teman. Yang pertama di grup Facebook yang bernama Lempar Terima Orderan atau LTO. Grup ini sebenarnya ya grup untuk melempar kerjaan dan teman-teman juga bisa mencari project dari situ. Grup ini dikelola dari aku sendiri dan teman-teman yang lainnya. Dan kedua, teman-teman juga bisa menemukan giveaway itu di Instagram kebanggaan kita, yaitu Suara Freelancer. Teman-teman bisa cek giveaway-nya pada hari ini, mungkin di post pada jam 10 atau jam 11 pagi di Instagram @suarafreelancer, maupun teman-teman bisa tadi yang dikatakan tadi bisa gabung di grup Lempar Terima Orderan di Facebook ya teman-teman. Untuk akses atau link grup Lempar Terima Orderan, teman-teman bisa juga akses melewati bio Instagram Suara Freelancer. Itu lengkap isinya lah, ada link grup Facebook, ada link grup Telegram, ada link juga Discord, ada YouTube dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal kaos nih, kaos ini kan tulisannya "Earningmu adalah motivasiku". Sebenarnya kaos ini merupakan sindiran halus dan sebagai lucu-lucuan aja. Untuk sindiran ini karena freelancer zaman sekarang itu banyak yang melihat freelance itu cuma dari earning ataupun penghasilannya aja. Sebenarnya sih nggak terlalu masalah bagi aku sih ya. Tapi karena memang orang-orang ini cuma kemotivasi earning yang membuat aku risih, sekaligus ya juga menurut pandanganku itu salah. Jadi cuma kemotivasi earning, lalu dia itu tidak melihat mana yang benar, mana yang salah. Jadi untuk mencapai yang earning yang dia mau karena cuma kemotivasi earning, dia melakukan apa yang dia lakukan gitu. Jadi nggak memandang itu salah ataupun yang benar gitu. Jadi contohnya seperti mencuri portofolio orang lain atau mengakui portofolio orang lain dan lain sebagainya untuk mencari project. Nah, untuk 2021 ini, setelah kita melewati tahun 2020 ini, teman-teman kabarnya gimana? Walaupun kita udah melewati tahun 2020 ini, ya virus corona tetap ada teman-teman. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, dan selalu diberi kesehatan selalu lah. Karena ya bahkan aku mendengar ini di Singapura itu muncul corona varian baru. Udah kayak makanan ataupun minuman ada varian baru gitu ya. Jadi ya tetap hati-hati teman-teman. Nah, soal episode kali ini ya, kita bukan membahas hal yang kematerial. Biasanya yang kita bahas di episode sebelumnya itu hal yang material. Pada podcast ini ya kita cuma bincang-bincang doang, ya diskusi ringan, pembahasan ringan, dan ngomongin tadi soal giveaway tadi, mengumum itu juga. Dan di podcast kali ini juga aku akan mengajak teman-teman untuk flashback di tahun 2020 ini dan membahas apa yang bisa teman-teman lakukan, kita lakukan di tahun 2021. Karena ada yang mengatakan bahwa masa lalu ataupun sejarah bisa kita pelajari untuk melakukan hal masa depan, ya gitulah istilahnya. Mulai dari tahun 2020, dari bulan Maret, kita mendengar berita bahwa pejabat pemerintahan itu terkena virus corona yang membuat pemerintah mengumumkan social distancing. Sebenarnya virus corona itu sudah ada sejak November ya kalau nggak salah, November ataupun Desember 2019. Tapi karena Indonesia itu terlalu menyepelekan, jadi ya sampai ada orang yang Indonesia yang kena, baru pemerintah itu mengadakan social distancing, yang menyebabkan teman-teman kita yang bekerja di industri atau perusahaan itu banyak kehilangan pekerjaan akibat corona ini. Karena social distancing, banyak perusahaan itu menetapkan PHK ataupun memperkerjakan karyawannya itu di rumah.
Nah, dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu, ini dibagi lagi. Ada orang yang memang dia itu punya skill lalu menjadi seorang freelancer. Ada orang yang memang punya modal, punya kewirausahaan gitu kan. Lalu dia mencoba mendirikan usaha online. Dan ada juga orang-orang yang emang udah pasrah karena ya cuma pekerjaan itu yang dia lakukan dan gak ada pekerjaan lain. Jadi ya dia pasrah sampai virus corona selesai gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, dari itu semua aku melihat beberapa teman aku, entah itu di real life ataupun di Facebook, sosial media, nggak banyak sih, ini ada beberapa temanku yang mengeluh bahwa akibat corona ini jadi banyak persaingan karena banyak freelancer baru. Sebenarnya itu nggak terlalu menjadi masalah sih kalau aku berpendapat, karena yang menjadi masalah sebenarnya ini bukan orang yang menjadi freelance itu, tapi orang yang cuma freelance ini cuma kemotivasi earning seperti yang tadi. Dia mendadak menjadi seorang freelance dan dia itu nggak punya skill apa-apa gitu kan, dan dia itu nggak punya edukasi, nggak punya pengalaman sebelumnya soal freelance. Jadi dia itu ya tadi yang seperti aku katakan sebelumnya, karena dia ya keburu-buru gitu kan, nggak punya skill apa-apa, nggak punya pengalaman apa, dia terburu-buru soal earning. Ya dia melakukan segala cara untuk mendapatkan earning gitu. Jadi yang emang ditakutkan dan yang emang menjadi masalah sebenarnya itu bukan orang-orang yang baru menjadi freelance. Kalau orang tersebut itu memang punya skill atau punya pengalaman sebelumnya gitu ya nggak menjadi masalah ya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu ya kita harusnya kepacu untuk bersaing, seharusnya sih seperti itu. Nah, berhubungan style tadi soal orang-orang yang kemotivasi cuma earning aja, aku mau membahas apa sih yang memang dirugikan dari momen tersebut. Sebenarnya momen tersebut itu yang merugikan itu nggak cuma yang dirugikan itu nggak cuma dari sisi freelancernya aja, tapi banyak pihak yang memang dirugikan. Contoh saja seperti klien nih. Klien ini dirugikan karena hasil pekerjaan yang dia order dari freelancer mendadak itu tidak sesuai dengan portofolio yang merupakan hasil curian. Ya tentu si klien ini pasti kecewa karena ya memang tidak sesuai ekspektasi portofolio yang memang hasil curian tadi. Yang dikira dari klien itu ya portofolionya dia. Soal ngomong soal klien ini, aku juga baru-baru saja terkena tipuan, terkena ya saat itu memang aku saat terburu-buru. Momen mau tahun baru kan sebenarnya giveaway ini aku adain sebelum tahun baru. Jadi sebelumnya aku punya pikiran, punya rencana itu ngadain challenge dimana teman-teman freelancer itu membuat impiannya atau membuat resolusinya di tahun 2021 lalu diupload di Snap Story, di Instagram Story. Lalu hadiahnya yaitu kaos yang memang aku hire orang atau invite orang untuk ngerjakan, karena kan aku kepengen kaosnya itu dalam bentuk tulisan. Makanya aku nyari orang yang pandai lettering, hand lettering gitulah. Tapi karena aku terburu-buru, aku kecolongan. Jadi dia itu menggunakan Instagram orang lain yang emang dia akui oleh milik dia bahwa seakan-akan itu portofolionya dia, padahal bukan. Nah, yang emang kecolongan itu karena nama depannya itu sama. Jadi ya saat aku lihat dan kebetulan hasilnya itu sesuai apa yang aku inginkan gitu kan. Jadi ya aku oke-oke aja. Aku saat itu memang aku cari-cari, lalu dia inbox, dia menanyakan apa sudah menemukan orangnya. Lalu aku suruh dia untuk menampilkan portofolionya. Lalu dia memberikan screenshot dan aku cek, oh namanya sama, tapi aku tidak melihat bio Instagram itu. Langsung scroll aja dan aku lihat itu enggak, di Facebooknya itu ternyata Facebooknya baru teman-teman, nggak ada 100 teman, Facebooknya baru. Dan aku juga kaget kenapa orang ini bisa masuk di grup LTO, karena di LTO itu kalau friend listnya itu kurang dari 200 dan Facebooknya itu pembuatannya belum ada 1 tahun, itu nggak bakal diterima. Jadi ya
aku kecolongan saat itu, dan akhirnya aku baru sadar ketika dia memberikan hasil digitalnya. Untuk hasil tradisionalnya itu sebenarnya aku udah nggak srek karena emang nggak rapi. Lalu dari sisi liningnya atau ya ketebalan hurufnya itu nggak konsisten. Saat itu aku memang udah minta revisi saat udah di sketsa, tapi dia bilang bahwa dia bisa memperbaiki di saat digitalnya. Ya sebagai aku orang yang emang gampangan gitu, bukan gampangan dari sisi itu, tapi dari sisi pekerjaan aku oke-oke aja. Nah ini yang membuat aku kecolongan, lalu aku baru nyadar ketika dia memberikan digitalnya. Mungkin aku menanyakan ke teman-teman yang lain dari sisi orang yang bukan bukan pembuat font atau pembuat pelaku hand lettering dan lain sebagainya. Aku tanya, memang hasilnya sih enggak bagus, tapi dia itu nggak bisa membedakan. Tapi ketika aku tanya ke teman-teman yang emang buat font, buat lettering dan sebagainya, ya hasilnya memang beda jauh. Lalu aku bertanya kepada dia, apakah ini portofolio orang lain atau portofolio Mas itu sendiri. Lalu dia baru mengaku bahwa itu portofolio komunitas. Pertama dia bilang, ya aku nggak sebodoh itu. Lalu aku cek lagi Instagramnya, dan di bio-nya itu ada nama dari pemilik akun itu gitu, nama lengkapnya. Ya baru ketahuan tuh bahwa itu dia dia tetap kokoh bahwa dia itu mengatakan Instagram itu punya temennya, padahal yang nggak tahu juga sih sampai sekarang. Ya aku edukasi bahwa ya menggunakan portofolio orang lain untuk melamar pekerjaan atau lemparan orderan itu ya nggak boleh, karena yang dirugikan ya dari sisi klien, yaitu aku sendiri tadi gitu. Ya selain emang rugi materi, itu juga rugi waktu teman-teman. Kita udah menunggu gitu kan, hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya, karena memang portofolionya nyuri gitu. Nah selain dari klien, yang dirugikan itu dari freelancer itu sendiri. Dari freelancer itu sendiri dia dirugikan pasti karena mendapatkan reputasi dan pandangan yang buruk dari klien, yang membuat hal ini juga nggak bagus buat teman-teman yang menjadi freelancer full time, dan nggak bagus juga untuk jangka yang panjang. Jadi cukup hati-hati buat teman-teman yang memang baru memulai freelance dan bertujuan ingin menjadikan freelance sebagai pekerjaan utama. Itu jangan sampai ada masalah yang seperti ini. Dari kasusku yang tadi, freelance itu sendiri yang aku kerjakan tadi juga mendapatkan pandangan yang buruk dari aku gitu, dari sisi klien dan juga orang yang tadi menggunakan portofolio orang lain. Ya pasti aku banned dari grup lempar terima orderan karena emang udah melanggar ketentuan atau rules dari lempar terima orderan itu sendiri. Nah selain itu, selain dari sisi freelancer itu sendiri dan dari sisi klien, ini juga merugikan dari sisi freelancer sesamanya atau freelancer sesama, atau apa ya dikatakan, kayak freelancer dalam satu negara itu sendiri. Hal ini juga pernah terjadi ketika beberapa freelancer dari Indonesia itu melakukan kecurangan di salah satu marketplace dunia. Aku cuma dengar sekilas aja ya, untuk detailnya sih aku kurang tahu. Jadi ada salah satu marketplace itu membanned regional Indonesia gara-gara beberapa freelancer atau seller dari negara tersebut, dari negara Indonesia maksudnya, melakukan kecurangan di marketplace tersebut. Jadi efeknya itu ya di-banned satu negara karena memang dianggap nggak profesional. Dan juga jangan sampai negara kita itu dicap PBSI, atau bisa ditambahin I lagi di belakangnya, jadi PBSII Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, India, dan Indonesia. Itu jangan sampai kita dicap seperti PBSI oleh negara lain. Jadi ya ketika kita menjadi seorang freelancer, selain kita menjaga nama baik diri sendiri, juga menjaga nama baik negara kita sendiri teman-teman, begitu. Lalu selanjutnya, setelah kita beralih ke corona yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan lalu menjadi freelancer, dan lalu banyak juga orang yang menjadi pedagang, menjadi bisnis, menjadi penjual online.
Lalu kita juga melanjutkan kasus rasisme yang terjadi pada tahun 2020, yaitu kasusnya George Floyd. Gimana yang ngomongnya ya? George Floyd. Ya itulah. Mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu di mana kasus ini ada orang yang berkulit hitam di Amerika Serikat menerima tindakan rasisme, di mana kasusnya ini sebelumnya si George Floyd ini terbukti menggunakan uang palsu untuk membeli rokok. Nah, dari membeli rokok ini si pekerja yang bekerja di toko itu melaporkan kepada 911, yaitu nomor defaultnya polisi Amerika Serikat. Lalu melaporkan, dan polisi dari Amerika Serikat ini melakukan tindakan rasisme yang dimana perlakuannya beda dengan orang yang berkulit putih. Jadi ketika polisi Amerika Serikat ini menindak orang berkulit hitam ini karena melakukan kesalahan, dia itu menggunakan dengkulnya atau menggunakan dengkulnya lah ya untuk menindih kepala si George Floyd ini sampai dia itu nggak bisa bernapas, walaupun si George Floyd ini sudah meminta ampun banyak gitu, beberapa kali dia udah minta ampun sampai nafasnya itu habis, dan akhirnya si George Floyd ini meninggal, yang menyebabkan tindakan polisi ini memicu keributan dari negara Amerika Serikat itu sendiri. Selain dari negara Amerika Serikat ini, negara di seluruh dunia pun mengecam bahwa tindakan polisi dari Amerika Serikat ini merupakan rasisme yang memang sudah parah, yang memang sebenarnya tindakan rasisme ini, isu rasisme ini sudah menjadi buah bibir di negara itu sendiri. Sumber ini aku dapatkan ketika aku melihat videonya Nisi Judge, di mana dia itu membahas kematian George Floyd ini dan berkembang pada kasus rasisme orang yang berkulit hitam di Amerika Serikat. Jadi memang perlakuan antara orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih itu berbeda dari sisi polisi. Nah, karena akibat kasus ini masyarakat seluruh dunia itu sampai mengecam gitu kan, sampai trending juga saat itu di Twitter ataupun di sosmed lainnya. Jadi isi kontennya ya seputar itu aja saat itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari sebagai seorang freelancer dari kejadian ini? Kita bisa pelajari bahwa kasus George Floyd, atau yang kita panggil aja Floyd, itu jangan sampai kita memandang background klien, entah itu dari kulitnya, entah itu dari apa agamanya, apa pandangannya, entah itu dari kelainan orientasi seksualnya atau apapun lah. Jadi kita itu tetap profesional dalam kondisi apapun. Ya, biasanya itu klien orang luar negeri itu backgroundnya itu macam-macam. Jadi nggak cuma dari warna kulit ataupun agama, ada juga yang memang orang yang memiliki identitas yang emang unik gitu. Contoh aja seperti yang kita banyak masyarakat Indonesia itu kecam, itu LGBTQ gitu. Aku beberapa kali memang pernah mendapatkan klien dari kaum itu. Sebenarnya dari sisi aku itu ya memang hal tersebut itu nggak boleh ataupun dilarang dalam agamaku, tapi walaupun seperti itu aku tetap berusaha untuk profesional. Dari semua project yang dari mereka itu, ada yang aku terima, ada juga yang aku tolak, dan ya tetap aku lakuin secara profesional, nggak kayak mencat atau ya terkesan rasis atau apapun gitu. Jadi ya buat teman-teman freelancer yang memang baru terjun, ya kita harus tetap profesional lah, harus tetap memandang semua klien itu sama, walaupun dalam diri kita itu menolak. Jadi gimana ya ngomongnya ya, jadi walaupun diri kita menolak, tapi kalau kita komunikasikan ke mereka atau apa yang kita keluarkan dari mulut kita gitu, apa yang kita ketikkan itu ya sebisa mungkin jangan sampai menyinggung mereka, intinya seperti itu sih. Lalu yang selanjutnya, selain tadi jangan memandang background klien dulu, dan kita juga sebenarnya itu klien juga respect kepada kita. Walaupun kita itu nggak bisa ngerjain, tapi kalau kita komunikasinya tetap profesional, klien itu pasti akan mengerti keadaan kita. Suatu saat aku pernah mendapatkan untuk menggambar ilustrasi antara orang yang
berkelamin pria dengan orang yang berkelamin sama, intinya berjenis kelamin sama alias gay. Aku pernah mendapatkan klien yang suruh menggambar itu, lalu aku menolaknya karena memang terlalu vulgar gitu. Jadi aku mengatakan kepada dia bahwa aku nggak bisa gambar karena dilarang dalam agamaku dan nggak sesuai dengan norma yang berlaku di negaraku. Jadi aku menolaknya dan ngomong secara baik-baik dan mereka mengerti gitu. Dia itu mengerti bahwa oh iya nggak masalah, nanti aku mencari seller ataupun freelancer lain. Dia mengatakan seperti itu. Walaupun seperti itu, lalu selanjutnya dia tetap tanya kepadaku apakah dia itu bisa apakah aku bisa menggambar seperti ini yang memang bukan LGBTQ. Jadi suatu selanjutnya itu setelah dia menawarkan itu, beberapa hari selanjutnya dia bertanya apakah aku bisa mengerjakan ini, dan dia menunjukkan referensi atau brief yang memang bukan dari LGBTQ gitu. Ya aku menerimanya dong karena memang bukan LGBTQ dan emang udah masuk nominal dari yang dia tawarkan, budgetnya itu masuk ke aku, jadi ya tetap kerjain. Yaitu fungsinya kita itu tetap profesional ketika ada klien yang memang gak sesuai dengan keinginan kita, gak sesuai dengan norma kita gitu. Lalu selanjutnya kita maju ke beberapa bulan selanjutnya, yaitu game Among Us yang emang game viral pada saat itu, yang viral pada di seluruh dunia. Jadi nggak cuma Indonesia, di seluruh dunia pun main gitu. Dari trending YouTube pun Among Us semua, dari explore explore Instagram juga isinya Among Us semua, dari TikTok pun juga. Jadi game ini memang saat itu viral. Nah, yang bisa kita manfaatkan sebagai freelance ataupun teman-teman yang di sini sebagai desainer grafis, teman-teman bisa membuat gigs yang momentum, contohnya seperti cover YouTube atau thumbnail gitu kan. Ini target marketnya, target pasarnya untuk YouTuber yang memang gamers. Lalu teman-teman juga bisa membuat ilustrasi yang berbau Among Us. Mungkin bisa buat ilustrasi yang bentuknya manusia tapi memakai jaket Among Us, atau bisa membuat Among Us dengan kostum-kostum tertentu, mungkin SpongeBob, Naruto, One Piece gitu kan. Itu ada di Fiverr saat itu. Lalu teman-teman juga bisa membuka jasa edit video yang berhubungan tentang Among Us, mungkin edit video yang tentang game atau sekedar ya fun-fun aja gitu kan, editing biasa gitu kan. Atau teman-teman juga bisa membuka 3D modeling gitu. Jadi selain ilustrasi tadi yang 2 dimensi, teman-teman juga bisa membuka gigs ataupun jasa 3D modeling tentang game Among Us. Jadi ketika ada mungkin di tahun 2021 ada game yang hype atau apapun yang hype, teman-teman itu bisa memanfaatkan itu sebagai gigs ataupun jasa yang bisa teman-teman jual, salah satunya di Fiverr seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke beberapa bulan selanjutnya, itu Pilpres Amerika Serikat. Nah, Pilpres Amerika Serikat ini memang cukup trending di Indonesia. Nggak cuma di Twitter doang sih, di Facebook, di Instagram, di TikTok pun juga gitu. Pilpres 2020 di Amerika Serikat ini kenapa sih bisa trending gitu kan. Mungkin ada yang tanya, kenapa Pilpres Amerika Serikat ini bisa trending di Indonesia? Ya karena Amerika Serikat ini merupakan negara adidaya atau negara yang memang kuat di dunia gitu. Jadi nggak heran kalau emang Pilpres 2020 di Amerika Serikat ini trending. Dan kita juga mencontoh pada kasusnya si tadi ini yang rasisme di Amerika Serikat. Nggak lama juga itu langsung trending di dunia. Lalu ketika kita udah membicarakan flashback yang memang trending di dunia itu, dari kasus rasisme, dari game, dari virus corona tadi, dan dari Pilpres, yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa semua kejadian yang memang trending di dunia ini bisa kita manfaatkan dan dalam pandangan positif ya. Jasa freelance kita. Jadi seperti Pilpres aku belum sebutin ya. Ketika Pilpres tadi emang yang lagi trending itu kan, kita bisa manfaatkan untuk membuat poster-poster politik. Aku lihat di Gigs walaupun gak rame di Fiverr itu ada yang buka gigsnya itu membuat poster politik gitu. Jadi bisa dimanfaatkan bahwa dia itu memanfaatkan pendukung, entah itu pendukung Donald Trump ataupun
Joe Biden ya kalau nggak salah ya, aku kurang tahu, pokoknya namanya Biden sama Donald Trump. Ini bisa dimanfaatkan untuk membuat jasa itu tadi, poster politik itu. Jadi ya orang yang membuat jasa ini emang pintar, walaupun emang ujung-ujungnya itu nggak terlalu laku sih. Ketika aku lihat di Fiverr cuma dapat 3 atau 4 rating setiap gignya, seperti itu. Lalu setelah kita udah membahas flashback, kita akan mencoba untuk membahas apa yang bisa kita lakukan pada tahun 2021. Di sini aku udah menyalin atau menulis sudah merangkap dan menulis 5 apa yang bisa kita lakukan di tahun 2021 untuk menyiapkan ya trending-trending ini. Yang pertama yang bisa kita siapkan adalah melihat kalender event dari seluruh dunia. Teman-teman bisa cek di daysoftheyear.com. Ini website yang aku temukan 2 bulan yang lalu. Yang ini cocok banget buat teman-teman yang main di marketplace, di microstock, ataupun teman-teman yang main di service, salah satunya ya tadi Fiverr. Teman-teman bisa membuka atau membuat gigs yang emang momentum teman-teman. Jadi ya gigs yang emang rame di saat-saat tertentu. Teman-teman juga bisa membuat item ataupun produk yang berbau pada event tertentu. Jadi teman-teman bisa cek event apa yang akan terjadi dekat-dekat ini pada website Days of the Year. Untuk websitenya mungkin takut salah ketik atau apa, nanti aku cantumkin di deskripsi podcast ini. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita lakukan pada tahun ini yaitu mengupgrade skill kita sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang sudah dianggap itu udah memiliki orderan tiap hari, sudah memiliki klien banyak, mungkin hal ini nggak terlalu diperlukan. Mungkin kalau pengen mengupgrade diri kita sendiri, mungkin menambah skill baru, contohnya seperti pengen investasi atau membuka usaha yang lain selain menjadi seorang freelancer sebagai tambahan atau yang lain sebagainya. Jadi ya buat teman-teman yang udah istilahnya master atau udah sesepuh istilahnya, yang nggak perlu lagi sama skill di upgrade, nggak perlu upgrade skill lagi, mungkin bisa menambah skill, contohnya kayak tadi. Kalau teman-teman yang freelancer baru ya jangan seperti itu ya, kita tetap harus mengupgrade skill kita sendiri, termasuk aku sendiri. Jadi kita bisa mengupgrade ya, memperdalam lah istilahnya, supaya harga jasa kita naik, supaya value atau nilai kita sendiri itu naik. Jadi ya penting banget buat tahun ini kita mengupgrade skill biar di tahun selanjutnya kita bisa menaikkan harga jasa kita, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita bisa memperluas koneksi dengan orang lain, seperti gabung dengan komunitas atau membuat komunitas seperti aku gitu kan, membuat suara freelancer di tahun 2020, membuat lempar terima orderan yang memang memperluas koneksi dengan orang lain walaupun itu sekedar online. Jadi kan enaknya kalau kita punya koneksi yang luas, ketika itu juga akan menambah rezeki kita teman-teman. Jadi semisal ada orang yang mencari jasa kita, bisa saja teman kita yang di Facebook atau teman kita yang kita kenal lewat koneksi tadi, lewat komunitas tadi, bisa mengarahkan kita gitu. Secara tidak langsung itu juga menambah rezeki kita teman-teman. Jadi ya jangan takut untuk memperluas koneksi dengan orang lain gitu. Lalu yang keempat, itu di tahun 2021 kita juga bisa menjadikan klien, kita juga bisa melakukan agar klien itu bisa menjadi teman kita atau sahabat kita. Nah ini mengacu pada aku sendiri yang mempunyai 3 klien yang kita itu istilahnya udah kayak saling komunikasi, saling balas-balasan chat, dan kalau story pun aku lagi nge-story di Instagram, di Facebook, nah itu dia itu balas gitu. Jadi udah kayak teman, udah kayak sahabat gitu jarak jauh. Tapi ya hubungan antara jual beli ya tetap jalan, walaupun dia udah jadi teman ataupun sahabat ya nggak kayak orang-orang Indonesia kebanyakan yang minta harga teman itu, nggak. Mereka itu tetap profesional walaupun ya kita anggap itu udah dekat gitu. Lalu yang terakhir, kita harus meriset beberapa waktu atau beberapa saat. Riset ini berfungsi untuk memastikan jasa teman-teman ini masih dibutuhkan gak sama publik atau masyarakat dunia. Jadi semisal teman-teman itu merasa orderannya sepi, teman-teman bisa meriset kira-kira jasanya teman-teman masih dibutuhkan gak sama di masyarakat dunia. Kalau masih ya kita pertahankan, bisa kita upgrade skill, kita bisa
merubah portofolio menjadi lebih baik, atau jika teman-teman meriset lalu bahwa dikatakan bahwa masyarakat dunia enggak membutuhkan atau berkurang gitu, statistiknya turun, teman-teman bisa mengganti ke niche lain yang memang lagi rame pada saat itu gitu. Oke, cukup sekian pada kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman ikut giveaway-nya. Tunggu aja di postingan di Instagram, atau teman-teman bisa gabung di grup LTO, lempar terima orderan di Facebook. Jika teman-teman ingin bekerja sama ataupun kolaborasi, teman-teman bisa hubungi email kami, yaitu suarafreelance@gmail.com, atau bisa DM ke Instagram @suarafreelancer. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada, dan ikuti 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jika teman-teman ingin mendukung kami, teman-teman bisa subscribe channel YouTube Suara Freelancer dan follow Instagram Suara Freelancer. Teman-teman juga bisa memberi dukungan dengan mentraktir kopi untuk menemani kami ketika membuat konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua via traktir.id, yang bisa teman-teman klik linknya di deskripsi podcast ini. Oke, cukup sekian saja. Apabila saya memiliki kata-kata yang salah, belibet, kurang jelas, mohon maaf. Dan sampai jumpa pada podcast episode berikutnya. Bye.